Seperti apa sih Pak? Begini, sebelum berita itu naik, Adinda Firdaus sudah kontak saya. Beliau bilang, "Bang, aku tadi ada sedikit agak ribut itu di pengadilan." Saya bilang, "Kenapa Adinda?" "Iya, kan saya kan nggak ikut sidang, Bang. Saya cuma duduk di ruang tunggu di kursi pengunjung. Tiba-tiba pihak dari penggugat ini ribut terus. Saya tahu Adinda Firdaus itu bukan kuasa hukum dari Pak Aguan. Dia itu kuasa hukum dari kepala desa. Dan dia datang di situ karena tim dia lagi bersidang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya tahulah yang menggugat itu kan saya tahu orang-orangnya juga. Nah karena mereka sering menggugat ya yang Pak Jokowi, yang Irma, itu hak mereka lah ya. Tapi paling tidak menurut saya perlu dijelaskan juga. Inilah kelemahan para lawyer ini. Senang kawannya bermasalah. Kan saya bilang Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia, lihat aja. Mereka profesional gitu. Jadi saya yakin misalnya ketika 3 hakim, 1 ketua, 2 anggota majelis, itu saya laporkan. Saya yakin secara internal mereka diperiksa. Tapi di luar mereka harus kompak. Nah harusnya kita tidak begitu. Maaf, harusnya kita begitu. Ketika kita di luaran diganggu, kita harus bersatu. Di dalam kita perbaiki. Nah, jadi menurut saya dia kan sudah duduk di situ. Dan yang kedua, kita kan sudah ngomong di TV, di media, semua tahu bahwa yang namanya pembekuan itu tidak ada undang-undang yang mengatur. Dasar pembekuannya juga salah. Adinda Firdaus tidak di Dewan Etik. Nah, kemudian saya apalagi. Dan itu masih bisa kami lakukan, misalnya upaya perlawanan hukum. Jadi nggak bagus juga kalau harus dibilang, "Oh, lu bukan pengacara lagi." Salah itu. Yang bilang nggak pengacara siapa? Tidak diizinkan bersidang oleh Mahkamah Agung sesuai dengan dibekukannya berita acara sumpah. Tetapi upaya itu belum 100% kami terima. Masih ada upaya hukum lain. Dan ada waktunya kami akan melakukan itu. Nah, jadi tidak usahlah saling merasa ini merasa itu. Saya pikir sudahlah, urusan Adinda Firdaus, dia datang, ya biarin aja. Kecuali dia duduk di kursi itu, dia ngotot, dia juga duduk, dia berdiri juga di situ kok. Tiba-tiba naik dia hotman apa. Hotman ini, sudah saya bilang sama klien, kalau bahasa kami di Medan, pantang tak top ini. PTT, pantang tak top, pantang tidak top. Seolah-olah melawan Ahok biar nampak jago, melawan Firdaus biar nampak jago, melawan Rasman biar nampak jago, melawan Rocky Gerung biar nampak jago. Dia nggak tahu orang mencibir dia gitu loh. Kenapa? Karena hanya dia yang saya tengok orang senantiasa suka berantem sama orang, tanpa orang itu tidak ada masalah dengan, tanpa orang itu bermasalah sama dia. Orang nggak ada masalah, kenapa diganggu gitu. Nah jadi saya kira ini kan cara dia, bukan malah dia koreksi diri. Kenapa saya sakit udah begini? Kenapa Tuhan membuat dia sakit di depan para wartawan, di depan kami semua, sehingga itu membuat dia sangat malu. Dan saya yakin dia malu, tetapi mencoba membranding bahwa dia seolah-olah sehat. Mana bisa sehat? Kalau sudah berdarah livernya ya nggak bisa sehat. Bahkan informasi yang kita dengar-dengar ya ada yang lebih serius dari situ gitu. Tapi saya tidak mau sebutlah penyakitnya apa. Kalau itu benar ya saya kira, kalau itu benar informasi sakit tentang diri dia itu di luar liver itu, saya kira dia harus, menurut saya, lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Jangan malah cari musuh dengan para warga masyarakat Indonesia dengan berbagai kalangan. Begitu. Tapi melihat mungkin ada tanggapan bahwa dia nggak mau damai sama abang, gimana bang? Yang minta damai siapa? Saya tidak pernah minta damai sama dia. Dari dulu saya nggak pernah minta damai. Yang pertama kali dulu Iklim Hakim lewat pengacaranya Faris, "Bang gini, silakan aja Dinda ngomong. Dibilang saya. Kemarin itu tim saya, Saudara Banu Sanjaya, saya nggak ada persetujuan. Tiba-tiba dia nyeletuk begitu. Dan itu pun sudah saya ingatkan, Adinda, itu salah lihat tuh Hotman. Oh bang kan niat saya baik. Udah nggak usah, sama Hotman ini nggak perlu niat baik. Karena ini orang memang suka soal siapa yang mau minta damai sama dia. Kalau saya minta damai sama dia dari awal proses hukum ini, saya sudah punya cara dan saya tahu bisa mendatangi siapa untuk mendekatkan dia. Tapi saya tidak lakukan karena menurut saya tidak penting.
Dan saya harus hadapi dia, dan saya harus menang melawan dia. Itu sikap saya. Dan dia sudah 2 kali sakit, itu bukti kan bahwa dia nggak kuat menghadapi kita gitu. Semua orang dia lawan. Siapa sih nggak dia lawan? Bang Mas Tompul, Bang Murakarta, Bang Partahi, almarhum Tommy Siotang, bahkan Bang Otto Hasibuan. Semua dia rendahkan. Bang Ruhut Sitompul, Bang Hendri Yosodiningrat. Saya punya rekam jejak semua. Tapi yang fight sampai 3 tahun itu Rasman. Dan saya disupport oleh abang-abang senior saya ini. Kenapa? Karena ini orang sombong dan harus kita lawan. Begitu. Oke, Bang, balik lagi ke Firdaus yang lagi viral lagi nih, Bang. Abang menyayangkan lagi nggak sih dia maksudnya berbuat seperti itu lagi di dalam ruang persidangan? Ya, saya lihat dia nggak melakukan yang berat. Dia kan duduk di situ. Lalu kemudian ditunjuk-tunjuk. Lalu kemudian dia berdiri, ada apa? Cuma itu doang. Ya janganlah begitu. Itu maksud saya, Anda terancam profesi advokat Anda sekarang. Bayangkan kalau ini misalnya diberlakukan secara umum nanti, berita acara sumpah ini, seketika ada pengacara yang ribut dengan hakim, mereka tinggal kontak di mana PT-nya, diambil datanya, disumpah di mana, udah bekukan. Ini berbahaya. Jangan Anda senang. Kalau saya, wallahi ini Allah yang Maha Kaya, Allah merezeki saya dan menambah kemuliaan dan menambah pendapatan saya, istri dan anak-anak saya. Saya sudah ada dikasih Allah. Jadi kalau dia mengatakan, oh Rasman itu membiayai bini-bininya, Hotman, kau belum tahu saya. Jadi kau tidak tahu pendapatan saya, keuangan saya. Salah orang kau. Salah orang. Dan Firdaus itu, menurut saya dia ngomong kehidupan dia apa begini, ya. Dia juga, saya dapat informasi saya, dia juga cukup mampu, orang tuanya juga punya ekonomi yang mapan. Dan dibilang pulang kampung, dia orangnya di Jakarta kok, yang pulang kampung itu si Hotman ke Lagu Boti sana gitu. Begitu.